dan umur yang barokah sehingga kita dapat bertemu berkumpul di aula Zoom ini walaupun secara online ya, jauh di tempat dekat di hati gitu ya. Gimana tuh? Jauh, wah, lau kana jasadana mutabaidan walakinnal qalbi mutaqarribun gitu ya. Baik, semoga walaupun via Zoom ta'lim anmu ini kita dapat saling beristifadah, memberikan manfaat, memberikan faedah dengan teknologi hari ini. Kita bisa yang jauh dari kita bisa dekat ya, dan yang dekat mungkin bisa juga jauh kalau salah pasang ya, salah apa. Baik, syukur alhamdulillah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami muliakan para asatiz, para teman-teman semuanya. Allah hadir di Zoom ini adalah orang yang sangat butuh dengan ilmu ini. Memang kami akui bahwa sudah lama diiklankan ya, cuma klaim kami saat ini belum fokus di landing page yang bersponsor itu. Harusnya memang seperti itu biar ramai ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini kita manual aja. Dari teman ke teman, dari teman ke teman, akhirnya ramai. Orang jadi dulu untuk kelas bagi anak begitu maksudnya. Mungkin bagi antum ini kelas udah banyak kali kelas lah ini mungkin ya. Sebelumnya afwan teman-teman semuanya, bukan karena hebat, bukan karena banyak ilmu dan pengalaman, tapi ini niatnya hanya sering diskusi saja terkait dengan perjalanan ibadah umroh. Sedikit tentang perjalanan ibadah umroh. Pertama, ibadah umroh ini adalah pertama memang ibadah. Oh ya teman-teman, gimana? Suara anak kedengaran enggak? Jelas enggak? Jelas Pak Ustaz. Mantap. Jelas. Alhamdulillah. Memang ibadah ini, umroh ini ya aspek ibadah pasti. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Alhamdulillah. Motivasi kita adalah umrah lillah, haji lillah. Niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala dan berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini dari aspek ibadah. Yang kedua, di sini juga ada aspek bisnis. Pasti ada aspek bisnis karena hakikatnya umroh ini, haji ini kan gratis. Nggak ada orang Saudi minta, oh, Ustadz Herman umrohnya berapa ini, bayar dong. Nggak ada, kata Herman. Tidak ada itu. Orang yang umroh tidak ada bayar. Orang yang haji juga tidak ada bayar. Kok bayar? Itu kan rumah Allah, Baitullah. Dan itu kota Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah, dan kota kelahiran Rasulullah Al-Karamah. Tetapi ya terkait dengan elemen, terkait dengan aspek-aspek ya yang terkait dengan pemberangkatan umroh itu, di sinilah aspek bisnisnya. Dan ya jangan sampai kaum muslim ini menjadi penonton saja, terutama kita para asatidz ini. Ketika kita tidak bermain, tidak terjun di dunia umroh ini, dunia travel ini, ya lambat atau cepat ini bisnis travel umroh ini akan dipegang oleh orang-orang yang muslim. Nauzubillah. Dan ana sudah mengetahui beberapa travel umroh itu dipegang oleh orang Cina. Tapi apakah orang Cinanya masih non-muslim, apakah sudah muslim? Tapi yang jelas, ya, ketika kaum muslimin, kaum muslimat secara umum kita ini tidak di dunia umum ini, ya siap-siap, ya, pemberangkatan umroh, travel umroh ini akan dipegang, akan bermain di sini peranan-peranan orang yang di luar kita. Tentu kita jadi penonton sendiri. Padahal ini adalah
wilayah kita, lahan kita, yang justru para dai-dai Allah ini harusnya terjun di dunia umroh ini, karena umroh ini dakwah juga, begitu. Maka jadikanlah diri kita penyeru-penyeru ke Baitullah, karena kan ya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyeru mereka untuk melaksanakan umrah. Wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan, begitu ya. Seru manusia. Begitu juga Rasulullah pendakwah umrah, pendakwah haji. Maka jangan takut, jangan segan, jangan gengsi, jangan tidak pede kita sebagai orang yang ambil bagian di dunia ini. Baik, ini hanya sekedar prolog pengantar saja. Baik, kita masuk ke materi kita. Materi kita hari ini sebenarnya ada, tidak bisa ini satu hari ini. Tidak bisa satu hari ini. Mungkin kalau teman-teman masih komitmen, mungkin bisa kita lanjutkan besok ya. Baik, karena materi kita ada 3 ini. Yang pertama, materi pengetahuan TL secara umum. Kompetensi TL itu apa saja. Yang kedua, ya terkait dengan SOP TL itu bagaimana. Yang ketiga, fikih umroh itu bagaimana. Tapi anak yakin dan percaya melihat wajah-wajah antum di sini orang pemain travel semua ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai dari Ustadz Pak Nadi. Ustadz Nadi tadi melalui chat ya. Antum di travel mana Ustadz? Silakan di chat Ustadz. Oh belum Pak, belum gabung dengan travel belum, manapun. Ya, belum. Belum ya. Iya belum. Umroh haji udah pernah? Umrah sudah, alhamdulillah ada 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Berarti pembimbing Ustadz? Gimana Pak? Pembimbing berarti? Oh, belum, saya jamaah. 3 kali itu jamaah. jamaah semua ya. Jamaah semua, Masya Allah. Saya terakhir tanggal 22 Oktober, pulang tanggal 2 November kemarin. Lantaran baru ya? lantaran barokah doanya Pak Patra Sanjani ini yang ketiga bisa umroh. Masya Allah, ini masih panas nih doanya orang umroh. Mohon doa kami, Insya Allah. Doanya itu, Insya Allah, biar haji. Masya Allah. Hajinya udah daftar Pak. Itu jadwalnya itu kurang lebih tahun 2036. Oh, Iya. 2036 ya? Iya. Umroh haji reguler pemerintah ya? Haji reguler Pak. Iya Pak. Masya Ya Allah. ini rencananya kemarin diajak gabung sama temen gitu kan. Tapi saya belum tatap muka Pak. Ya salah satunya Pak Ustadz Patra Sanjani itu juga ngajak bergabung. Masya Allah. Nah, bergabung di travel beliau maksudnya ya? Iya seperti itu. Dan tetangga juga ngajak gitu kan. Makanya pas saya lihat statusnya Pak Ustadz Patra itu kan saya tertarik. Dan tadi sore Pak saya chat itu ke beliau. Pak masih ada nggak itu untuk kesempatan Zoom training itu? Oh iya Pak, alhamdulillah baru nanti malam gitu. Alhamdulillah Pak, ini rezeki saya bisa ikut saya gitu. Ustadz Patra ini semangatnya luar biasa, sabar. Siap Ustadz, sewanya nggak ada. Travelnya ada, sewanya nggak ada. Untuk training ini semangat aja yang ada. Manggilnya saya Pak Gun aja Pak. Kebetulan memang saya bukan Ustadz, jadi agak terlalu berat saya dipanggil Ustadz itu. Masya Allah. Siap. Di-mute Pak, di-mute. Pak Ustadz Naja masih di-mute. Gimana Ustadz Patra? Gimana Ustadz? Tafadhol antum. Profil CV antum dengan dunia travel. Silakan. Anak orang baru Ustadz. Kita diskusi aja, nggak usah sungkan. Saya sambil belajar ya. Saya ikut sama guru-guru saya, jadi termasuk orang-orang baru lah. Orang pondok ya? Sambil belajar nih sama Ustadz Najam, sama yang lainnya semuanya nih. Guru-guru saya nih. Siap. Sama kita Ustadz, Ana juga termasuk pendatang baru di dunia umroh ini.
Barakallahu fikum. Selanjutnya tadi Ustadz Okto. Ustadz, silakan Ustadz Okto. Halo Ustadz Okto. Apa Ustadz Okto bisa mendengar kita atau Pak Rudi? Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Mungkin nanti beliau menyusul. Iya, tadi jaringan. Oh ya, siap. Pak Okto, silakan Pak Okto. Bagaimana dengan Pak Okto dunia travel umroh atau udah umroh? Untuk saya ini belum kan, tapi alhamdulillah dengan adanya Ustadz menyelenggarakan ini, saya kemarin itu sekitar 2 minggu yang telah lalu itu dihubungi sama dosen saya dulu, Bapak Faizin, Bapak Faizin di Kerinci, mantan dosen saya di S2 kemarin. Itu dia nggak sempat ngurus travelnya kemarin tuh ada pernah dia yang jadi apa namanya yang antar orang itu travel umroh, tapi karena mungkin karena keadaan dia dosen sekaligus juga pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Kerinci, jadi dia nelpon saya 2 minggu kemarin untuk meminta saya untuk gabung untuk mengurus travel dia. Tapi karena masih minimnya ilmu pengetahuan tentang travel, apalagi belum pernah umroh gitu kan. Jadi makanya dengan adanya Ustadz membuka pelatihan ini, ya makanya saya antusias untuk ikut mempelajari bagaimana sih, karena memang belum berpengalaman. Siap. Nanti kita sharing diskusi saja. Oke, selanjutnya Pak Rudi. Oh ya, Bang Zia, jangan lupa di screenshot ya, Bang Zia, untuk dokumentasi. Selanjutnya Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Atau beliau masih di jalan ya? Baik, kita lanjut saja ya, nanti sekali jalan saja. Atau mungkin nanti Pak Okto di screenshot aja ya. Baik. Bismillah. Baik. Nampak layarnya Pak Satid semuanya? Jelas, jelas. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gede, Pak. Kurang gede, Pak, layarnya. Ya, dipresentasikan ditaja oleh Najam Quran Academy sebagai lembaga dakwah saya sendiri. Dan baik, kita mulai. Tapi sebelum ini ada yang menjawab nelpon nih. Tunggu sebentar ya. Ini adik 20 derajat Celcius ke Fahrenheit. Ya. Pengertian tour leader ini untuk sedikit berbagi saja. Tour leader seseorang yang berprofesi sebagai pemimpin perjalanan wisata, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas khusus untuk memimpin perjalanan wisata grup wisatawan. Jadi tour leader itu lebih kurangnya tour guide ya. Tapi kalau di dalam dunia umroh biasanya TL atau tour leader gitu. Kalau di wisata itu tour guide gitu ya. Ya, sebagai imam, pemimpin dalam rombongan. Nah, layaknya sebagai imam, tentu seperti imam sholat harus ada juga kriteria-kriterianya, syarat-syaratnya. Tidak bisa kan jadi imam tiba-tiba kalau tidak ada ilmu tentang keimaman itu. Baik, begitu juga dengan tour leader. Pertama, syarat seorang tour leader itu adalah bermental kuat ya.
harus kuat. Ya, harus memiliki ya mental yang kuat. Pertama, mental terkait menghadapi orang maskapai penerbangan, jadwal-jadwalnya, segala macamnya. Yang kedua, mental terkait dengan orang migrasi di negara transit atau di Jeddah atau di Madinah. Yang ketiga, mental berhadapan dengan orang hotel, ya. 4, mental terkait dengan pelayanan segala macam. Atau ada jemaah kita yang sakit, ada jemaah kita yang qadarullah meninggal dunia, kita harus punya mental yang kuat dalam menghadapi ini. Jadi tidak bisa mental kerupuk ya kalau jadi tour leader, karena orang Arab itu juga kuat, ya kita juga harus kuat juga kan gitu. Harus kuat mentalnya. Kedua, berpenampilan menarik dan simpatik. Ya. Berpenampilan menarik dan simpatik. Ya, tentunya berpenampilan menarik dan simpatik ini ya terkait dengan pakaian kita, seharusnya bagaimana gitu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, penampilan kita menarik. Kalau ustadz tentunya dengan penampilan dan atribut ustadznya, tour guide penampilan tour guide-nya, leader dengan penampilan tour leadernya. Lengkap. Tentu dalam hal ini ya termasuklah ID card, siskopati, rompi tour leader, ya kan, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita dikenali oleh jemaah kita, oh ini ternyata tour leader kita. Nah, begitu ya. Kemudian sopan dan komunikatif, ya, sebagai pendengar yang baik, dapat memahami orang lain, profesional, ya. Jadi ini ya, bermental kuat. Ini baru tamat UIN Imam Bonjol Padang nih, baru terjun di travel kami kemarin, langsung dibaiat menjadi tour leader dan mutaif. Kami balik, dia tinggal di Saudi. Bermental kuat. Dalam dunia pariwisata, setiap insan pariwisata harus mempunyai mental yang kuat dan tahan uji. Karena sering berinteraksi dengan manusia, sehingga mental tour leader sangat penting untuk berkomunikasi yang baik dan dapat menimbulkan interaksi antara peserta wisata dan tour leader tanpa ada perasaan rendah hati. Jadi ini pertama. Yang kedua, berpenampilan menarik dan simpatik. Salah satu syarat terjun di dunia pariwisata adalah berpenampilan menarik. Karena penampilan menarik adalah pencerminan diri dan kepribadian dari seseorang. Untuk itu dengan berpenampilan menarik dan simpatik dapat menimbulkan kenyamanan dan terjamin komunikasi yang terjalin baik. Kalau kita rapi, bersih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayaknya jemaah kita senang. Apalagi jemaah ibu-ibu. Masya Allah. Kalau ini, nak, anak udah punya bini belum? Belum. Ah, ini bisa nih. Nah, begitu kan. Gitu. Sopan dan komunikatif. Sopan dan komunikatif. Kesopanan adalah tembok penilaian seseorang. Jika kita berlaku sopan dan komunikatif, bukan tidak mungkin sebagai tour leader akan dicap sebagai orang yang benar-benar sempurna, walaupun kesempurnaan. Sopan, ya kita harusnya manggil apa? Kita harus tanya, ibu biasanya manggil apa, Bu? Oh, saya panggil Bude, ya Bude, gitu kan. Saya panggil ya Mbak. Nah, kita harus begitu ya. Harus kenal tuh nama-nama jemaah kita. Karena rata-rata secara psikologi orang sangat senang kalau dipanggil dengan panggilan kesenangan. Dan juga apalagi dipanggil namanya. Nah, ini kan Mas Anu, gitu, Bang Anu gitu ya. Kak Fulana, Mbak Fulana, segala macam itu. Sebagai pendengar yang baik, apa salahnya mendengarkan? Bukan berarti kita sebagai tour leader sudah tahu dengan sesuatu ya. Mendengarkan nasihat atau masuk ke orang lain adalah hal yang baik. Juga harus dilakukan seorang tour leader. Jadi haruslah kita sebagai banyak mendengar daripada ngomong. Banyak mendengar. Dengarkan apa mau orang tuh. Maaf, kalau kita umroh ini kan, sebelum kita umroh mungkin kita apa namanya, ustadz besar ya,
Ustadz Kondang, guru besar, syekh besar di tempat kita. Tapi kalau kita udah diamanahkan jadi tour leader, kita ini pelayan, khadim ya, pelayan tamu-tamu Allah, khadim, duyufurullah, duyufur rahman, duyufur rasul. Kita ini pelayan, layaknya sebagai pelayan, layani, dengarkan. Apa keinginan mereka, dengarkan. Jangan kita aja yang banyak ngomong. Pak, kita aja yang banyak ngomong. Itu tidak benar. Sekali kita mau dengarkan, direkap semua. Bila perlu dicatat itu. Apa-apa kebutuhannya, apa-apa keluhannya. Gitu ya. Kalau seperti itu, insya Allah. Ya. Insya Allah berikutnya sama Ustadz aja lah. Asik. Gitu ya. Sama Pak Guna aja. Senang dengan beliau. Kita dipedulikan gitu, didengar gitu. Dapat memahami orang lain. Sebagai seorang tour leader tidak harus dipahami, akan tetapi harus berusaha memahami para tamu, rombongan atau perorangan agar apa yang dimau seseorang terakomodasi dengan baik. Jadi begitu ya. Jadi jangan kita yang harus dipahami orang, tapi kita yang harus memahami. Kita harus memahami orang. Kemudian profesional, tidak berarti harus menjadi profesor yang kita kenal. Seseorang dikatakan profesor memiliki kompetensi yang berkualitas, memiliki kompetensi berarti tour leader harus memiliki keterampilan, skill, dan kemampuan yang tidak tercela tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang tour leader. Seseorang tour leader harus dengan cepat dan sigap ketika mengalami kendala dalam perjalanan wisata. Jadi profesional dan proporsional, begitu ya. Contoh nih, dalam grup itu keluarga kita ada dalam, istri kita ada dalam, anak kita ada dalam, emak kita ada dalam. Jadi sebelum berangkat nih semuanya maklumkan, hei istriku, ya kan, hei cicuku, kan begitu, hei ibuku yang kumuliakan, nanti dalam mengemban tugas saya sebagai tour leader, nanti ketika umpamanya secara khusus pelayanan saya kepada kalian tidak seperti halnya seperti biasa, mohon dimaklumi ya, Anda sedang bertugas ya ibuku, istriku, begitu ya. Kadang ada juga tuh, dia pergi berangkat umroh sama istrinya sama emak, jadi emaknya sama istrinya ngatur-ngatur dia gitu. Akhirnya mulai dari tanah air sampai khusus tour leader privat orang tuanya sama istrinya. Ini tidak benar. Nah, jadi itu syarat untuk jadi tour leader. Kemudian kita lihat kriteria keberhasilan tour leader. Kita mau ke bawa jemaah umroh, paling tidak kita harus mengetahui medan-medannya, Madinah itu bagaimana, hotel yang tempat kita booking itu jaraknya dari hotel ke Haram berapa menit, ya berapa meter gitu. Karena nanti jemaah ada yang nanya, apalagi jemaah yang sering umroh, dia tahu banget, oh hotel ini, oh jauh ini, dia jangan sampai dia lebih banyak tahu daripada kita. Nah, harus direset. Maka ya kalau dalam syarat sebagai tour leader yang mendapatkan Badan Sertifikasi Nasional Profesi BSNP itu paling tidak 2 kali sudah umroh. Ya, itu salah satu syarat. 2 kali udah umroh, sekali umroh sebagai jemaah, 2 kali sebagai tour leader yang memimpin jemaah. Baru bisa disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, kalau belum pernah umroh umpamanya, mana nih Ustaz? Kami kan belum pernah umroh. Bagaimana kami mau mengetahuinya? Banyak bertanya. Kan banyak ke owner yang punya travel atau ke tour leader yang senior dari kita, atau searching, googling di internet, di Google tentang itu.
Kalau wisata 3 negara, Malaysia, ya, Singapura, Thailand, atau 4 negara, Vietnam, Kamboja, segala macam, kita juga harus pernah ke sana atau paling tidak kita mengetahui tentang itu, tentang destinasi-destinasi wisata ke 4 negara tersebut melalui buku, melalui internet, segala macam pengetahuan, ya. Kemudian skill bahasa asing, ini sangat penting. Bahasa asing di sini adalah Arab dan Inggris. Ya, dan kalau Anda perhatikan ketika umroh kemarin pun, orang Arab sendiri pun udah mulai berbahasa Inggris. Karena Saudi menuju 2030 Saudi modern, ya. Saudi modern, Saudi ya modern lah. Jadi udah mulai, mereka pun udah mulai ya meninggalkan bahasanya. Jadi kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau bisa bahasa Inggris itu luar biasa. Harus bisa. Kemudian membangun jaringan. Kalau dengan orang jualan-jualan pasar curah, pasar second itu bahasa Indonesia pun bisa. Di toko-toko bisa. Itu yang viral itu. Promo, promo, promo. Jokowi halal, Prabowo halal, Ganjar halal. Nah, itu kan lagi viral tuh sekarang. Itu mereka bisa bahasa Indonesia kok. Kalau dengan mereka bahasa Indonesia aja. Kemudian membangun jaringan. Karena sektor yang kita bangun ini melibatkan banyak jaringan, banyak corporation, ya. Ya, dengan orang hotel kita harus bisa membangun jaringan, dengan orang bus, ya kita harus bisa, dengan orang mutoif kita harus bisa, dan orang catering kita harus bisa. Ya, kalau bisa nanti ya sekali tour leader pulang dari umroh tour leader jadi owner. Jadi owner umroh sendiri, travel sendiri. Karena udah bisa tuh kayaknya, ya, udah bisa meracik paket, ya. Udah bisa meracik paket, udah kelihatan tuh marginnya berapa. Ya udah, itu sekali umroh tour leader, berikutnya udah jadi owner travel, membangun jaringan. 4, marketing secara online, secara offline. Ada marketing online, ya, marketing online itu Google Ads, Facebook Ads, TikTok, segala macam secara online, media sosial dan lain sebagainya, landing page dan lain sebagainya. Banyak, ya, yang secara offline dari mulut ke mulut. Kalau Ustadz pengajian banyak majelis pengajiannya, nyenggol dikit lah ceramah tentang umroh, bagiin brosurnya gitu kan, atau kartu nama kita gitu kan. Biasanya seperti itu. Jangan lupa selain marketing online offline ada satu lagi, kata guru saya Ustadz Yusuf Mansur, marketing langit. Jangan lupa amalan-amalan, doa-doa yang terbaik dipanjatkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Marketing langit, menggugah aras. Kemudian menjaga kepuasan pelanggan. Kalau sekali gol, ya memuaskan, insya Allah mereka itu tanpa sadar jadi agen kita sendiri. Agen free malah. Tidak pakai fee. Fee umroh ya 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, 3 juta, itu pasaran fee agen, ya. Nah, kalau kita bisa ya puas layanannya, insya Allah mereka jadi agen kita sendiri tanpa mereka sadari. Mereka merekomkan kepada keluarganya, jiran tetangganya, sanak keluarga, ditolannya. Syukran wa jazakumullah khairan. Ini untuk yang pertama. Gimana teman-teman? Silakan kita, mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, dibuka aja mikrofonnya. Kemana Pak Gun? Udah ada gambaran Pak Gun? Iya Pak, lanjut Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada Pak, nanti kalau Belum ada ada, ya? saya sampaikan ke forum. Belum ada. Baik.
Kita lanjut ke yang kedua. Mana Ustadz Patra? Lanjut Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nanti di apa saja ya, di chat saja di ini, kalau umpama terlalu cepat atau bagaimana nanti kasih tahu ya. Baik. Materi yang kedua adalah SOP, standar operasional prosedur, tour leader, dan mutawif. Bagaimana SOP, tour leader, dan mutawif. Di sini ada dua pemeran. Pemeran pertama tour leader, pemeran kedua adalah mutawif. Nah, masing-masing ini punya job description masing-masing. Kalau tour leader atau tour guide, bagaimana upaya mereka ini membawa jemaah, bertanggung jawab membawa jemaah, dan servis dan amanah, penuh dedikasi yang tinggi, servis yang luar biasa, dari keberangkatan dari tanah air sampai ke tanah suci dan kembali lagi, jet to jet, ya, Jeddah dan kembali lagi ke Jeddah, jet to jet. Itu tour leader. Kalau udah sampai di tanah haram, sampai keluar dari imigrasi terminal umroh Jeddah, tour leader disambut oleh mutawif, ya, disambut oleh mutawif, orang mutawif di sana, perwakilan di sana, perwakilan travel di sana, maka ya itu sudah di tangan mutawif, di tangan mutawif. Dan terkait dengan manasik, doa-doa segala macam, sititor, dan juga terkait dengan sirah nabawiyah, fikih segala macam yang terkait dengan sahnya umrah, batalnya umrah, sunnah-sunnah umrah dan lain sebagainya, tempat-tempat berdoa yang mustajabah, itu adalah tugas mutawif. Baik, sini paham ya? Baik. Nah, syarat tour leader. Pertama, pada hari keberangkatan yang ditentukan jemaah umrah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memakai seragam batik. Dua, berkumpul di kantor Pekanbaru. Ini contoh ya dari Riau. Untuk persiapan menuju Bandara Minang International Airport Padang untuk penerbangan domestik dan kemudian berangkat ke MIA penerbangan internasional. Kemudian yang ketiga, berkumpul di terminal Bandara MIA disambut oleh tim bandara menuju ruang lounge. Di sini untuk sarapan, untuk makan, untuk minum, ngopi, segala macam. 4, beristirahat, briefing dan review untuk manasik. 5, menuju terminal keberangkatan untuk pengecekan imigrasi. 6, menuju ke ruang tunggu penerbangan Jeddah Madinah. Ini pada saat hari keberangkatan. Kemudian tata laksana yang harus diperhatikan tour leader antara lain: 1, sebagai tour leader harus mendapat surat tugas dari manajemen travel dia bertugas. Harus ada suratnya, biar jelas nanti hitam di atas putihnya. Kedua, menjaga nama baik tokoh agama berupa brand, image, seperti menjaga penampilan, rapi, sopan santun, sapa, 3S, ke setiap jemaah dalam kondisi apapun. Ini tadi yang sudah kita bahas. 3, menjaga, mengawasi, serta memberikan rasa nyaman pada jemaah selama ibadah umrah. 4, berusaha mengenal dan hafal nama jemaah dan meminta nomor kontak HP setiap jemaah. Jadi setiap jemaah itu kita minta nomornya, kita save di HP kita sendiri. Jangan nanti di grup siapa ya nama bapak itu saya lupa. Tidak bisa seperti itu. Tour leader semua nama-nama mereka sudah kita kantongi, sudah di save di HP kita. Dan kita tandai itu, apa tandanya? Ya, apa tandanya? Mungkin di ujungnya apa gitu. Bisa tuh. Contoh Pak Budi.
Budi umroh 23 berarti umroh 2023. Ya, Iwan umroh 23 atau Wati umroh 23 bisa dikasih tanda ujung-ujungnya biar cepat dalam pelacakan nama-nama mereka. Kemudian siaga dengan nomor HP on 24 jam, harus aktif online terus. Nggak bisa tiba-tiba HP mati terus beberapa jam yang lalu. Tidak bisa. Harus online terus. Kemudian memberi pengumuman pada grup masing-masing setiap kegiatan program itinerary dan mengecek jumlah jemaah sebelum keberangkatan. Jadi setiap mau berangkat, ya dicek berapa jumlah jemaah kita, 40. Apakah udah pasti 40 di dalam atau bagaimana? Harus pastikan 40. Kalau belum, tunggu dulu. Pastikan ke Mutawif agar dia ngontak ke orang yang driver, sopir, tunggu dulu. Jangan dulu berangkat sampai jemaah penuh 40. Jangan tiba-tiba nanti sianu-sianu mana tinggal di hotel, itu nanti mengecewakan. Membagi nomor dan kunci kamar hotel sesuai ketentuan tour leader, mengecek kenyamanan kamar jamaah serta mengontrol kondisi jamaah sebelum istirahat, mengupayakan tour leader satu kamar dengan mutawif tanah suci dan pembimbing tanah air untuk memudahkan koordinasi lapangan. Itu harus tapi kan ada yang mutawif itu freelance, artinya selesai dia pulang, dia ke dar, ke ya kan, ke tempat dia, kan mereka tuh biasanya tinggal di dar itu. Nanti udah tugas datang lagi begitu biasanya. Tapi ada yang tinggal sama kita boleh juga. Kemudian mendokumentasikan serta melaporkan setiap kegiatan melalui grup WA manajemen, WA jemaah umroh kita harus ada. Menjaga kesehatan, sabar, menjaga stabilitas, emosi atau nafsu serta mengontrol diri. Tanggap dan cekatan menangani permasalahan, kritikan maupun usulan dengan bijak. Berupaya mentaati dan melaksanakan itinerary program umroh. Bagaimana itinerary-nya? Ya, harus dijalani, harus taat, harus dijalani agar goalnya tercapai, agar visi misinya harus tercapai. Tidak bisa tanpa itinerary, tidak bisa. Kemana ya kita besok? Ya lihat-lihat besok lah, tidak bisa seperti itu. Harus terjadwal. Berkoordinasi dengan kiai atau ustadz dan mutawif dalam setiap melaksanakan kegiatan. Mengutamakan jemaah daripada kepentingan pribadi, siap membantu jika dibutuhkan. Mewakili manajemen mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf kepada jemaah dalam setiap kesempatan terhadap pelayanan yang kurang baik. Nah, rincian tugas tour leader dan mutawif dalam melayani para jemaah tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kantor Pekanbaru contohnya. Pengecekan barang jemaah, kesehatan jemaah, absen jemaah, ID card, ya buku ukhuwah. Buku ukhuwah ini semacam diary, ini ada travel tertentu punya, ada yang nggak punya, nggak apa-apa. Pelepasan jemaah umroh, ya. Tiba di bandara ESK, Pekanbaru mengingatkan jemaah untuk sholat jamaah apabila masuk waktu sholat di rest area. Mengingatkan jemaah untuk tidak membawa minuman, gunting rambut saat di terminal keberangkatan, karena semua akan dilepas. Akan dicek semuanya, tali pinggang akan dibuka semua. Kemudian di Bandara Mia, Bandara Internasional, tour leader dibantu tim bandara mengarahkan jemaah ke ruang lounge. Koper besar diturunkan oleh tim bandara, selanjutnya dilabel stiker travel kita. Jemaah umroh hanya diperkenankan membawa tas paspor atau tas bawaan, tas kabin. Tour leader akan mendapatkan konfirmasi dari tim bandara jumlah koper yang diboardingkan ke pesawat yang dituju, dan ini dan segala macam. Ini banyak. Ini terminal keberangkatan, Bandara Jeddah King Abdul Aziz, Hotel Madinah, Masjid Nabawi, wisata ziarah. Nanti ini file akan saya bagikan di grup, nanti bisa baca-baca sendiri karena ini banyak nih, sampai jam 1 malam kita nanti selesai ini. Wisata ziarah Madinah, lanjutannya Mikot di Bir Ali, Hotel Mekah, ibadah umroh perdana, wisata ziarah Mekah, Mikot Hudaybiyah untuk umroh kedua, umroh Tawaf Wada, wisata Jeddah untuk kepulangan, Bandara Jeddah King Abdul Aziz, selesai. Nah, ini sedikit gambarannya.
Ini kami di Pekanbaru, ini kita transit Kuala Lumpur, ini pengarahan di Kuala Lumpur dalam pesawat. Ini jemaah ada yang sakit hingga beliau meninggal. Hotel di Madinah, Masjid Nabawi, selesai umroh pertama. Umroh ini wada ini gambar samping kanan dan kiri ini tawaf wada selesai, alhamdulillah. Jadi itu gambarannya, teman-teman semuanya. Gimana teman-temanku semuanya? Apakah masih bersama Ustaz Najam kah? Masih Ustaz, Masya Allah. Gimana Tad? Masya Allah ilmunya. Gimana? Masih ada slide lagi Ustaz? Gimana? Masih ada slide lagi atau sudah? Apa kita lanjutkan slide satu lagi? Tentang Tapi apa? rasanya di sini asatid semua. Tapi nggak apa-apa untuk ngulang kaji aja ya. Iya, nggak Ngulang apa-apa. kaji saja. Ini terkait fikih umroh. Biasanya untuk orang awam mana kasih nih. Tapi kalau jamaahnya asatid ini agak segan nama mukanya. Ini ya. Butuh. Oke ya. Fikih haji dan umroh. Umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Ini sudah jelas ini ya. Umroh itu jihad para kaum wanita. Mereka tidak bisa berjihad angkat senjata seperti halnya laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif pada kaum wanita dengan berumrah. Umrah adalah jihad bagi kaum wanita. Kemudian menghapus dosa di antara dua umrah. Al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya, haji yang mabrur dapat dosa, mengampunkan dosa, dan haji mabrur tidak ada balasannya istimewa selain surga. Ini fadilah. Pengertian haji dan umrah, umrah haji mengunjungi Baitullah. Ada juga mengunjungi Kuala Lumpur, mengunjungi Vietnam, Rusia, itu tentu tidak umrah. Tapi umrah adalah mengunjungi Baitullah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syarat-syarat tertentu. Perbedaan keduanya antara haji umrah dilakukan pada bulan haji, dilakukan setiap waktu kalau umrah. Terdapat wukuf, lempar jumrah dan mabit, sedangkan ini tanpa wukuf, lempar jumrah nggak ada, mabit juga nggak ada. Tapi melewati area ini melalui di atas bus, ya bisa foto-foto ya tanpa orang wukuf. Foto-foto, jamarat, segala macam. Melewati terowongan Mina dari atas bus. Nah, kemudian ini sudah kita lihat, ini haji. Kita lihat umrah ya. Umrah niat ihram di mikot. Mikot kalau kita dari Madinah, mikotnya di Bir Ali, biasanya seperti itu. Kemudian nanti umrah kedua nanti biasanya nanti ke Hudaybiyah atau Ja'ranah atau Tan'im Masjid Aisyah. Kemudian ihram, kemudian tawaf 7 putaran ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 putaran, kemudian sa'i, Safa Marwa, Safa Marwa berakhir di Marwa, kemudian tahallul, kemudian tertib. Sangat praktis ya, sangat praktis. Itu aja Ustaz, enggak usah dibahas lagi ya, itu udah jelas itu. Ini pun nanti anak akan bagikan insyaallah ya, akan anak bagikan. Baik, cuma itu Ustaz semuanya, Ustaz Patra dan teman-teman semua ya, Pak Gun, teman-teman semuanya. Ternyata ekspres juga ya, selesai juga 3 file ya, tiga file untuk kita bahas pada malam hari ini. Kalau di offline kemarin ada tuh apa namanya, ada
praktek ya, praktek tour leader. Kalau di online ini, kalau teman-teman mau praktek boleh. Tapi besok, kalau mau kita besok bincang-bincang dan praktek boleh ya. Gimana kira-kira? Silahkan kita demikian. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa Bang Zia, gimana hadir? Baik, itu tadi apa ya? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, itu Pak Herman ya tadi ya. Masya Allah, barakallah. Antum beruntung tuh. Ini Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah, Ustaz Najam. Masya Allah. Baru datang Ustaz? Enggak, dari tadi ya? Sudah dari tadi. Tapi Oh. yang slide pertama tadi agak ketinggalan juga. Oh ya, nanti kita share itu di grup semuanya, insya Allah. Termasuk mungkin Gimana? file manasiknya, Ustaz, juga di-share nanti. Oh ya, siap. File manasik ya? Ya, Oke. oke. Insya Allah, kita siapkan itu. Gimana, udah selesai tesisnya belum? Belum. Oh, belum. Masya Allah. Luar biasa. Tadi disinggung Silakan. soal praktek mutawif kali ya. Oh Mungkin iya. baiknya yang ikut training nih, yang online, mungkin prakteknya langsung di sana aja kali ya. Oh gitu. Sama mau praktek di online ya? Aja yang gratis nih. Gimana Pak Rudi? Nunggu arahan dari Laila ini biar bisa dapat praktek gratisnya. Oh, gitu. Mantap. Itulah bagi Ini mau nanya. teman-teman. Ini kita bincang-bincang lepas saja. Bagi teman-teman yang belum ada bergabung dengan travel lain, nanti kita bisa japrian ya. Kita bisa diskusi bagaimana membantu mengembangkan travel Ana. Nanti insya Allah kita akan bisa bincang khusus di kamar khusus ya. Ini kan kamar umum. Di kamar umum, nanti kamar khusus. Boleh. Kalau cocok boleh Ustaz. Oh. Iya. Ana kemarin itu umroh dengan salah satu travel Pekanbaru. Dan kebetulan Ana terlalu semangat, Ana langsung jadi cabang di Dumai ini. Tapi ternyata setelah Ana berangkat ke Makkah Madinah umrohnya, ada meninggalkan beberapa catatan-catatan yang sangat berat bagi Ana untuk travel ini dikembangkan untuk kemudian hari. Jadi Ana resign dari travel itu dan Ana udah branding sendiri begitu. Dan branding ini kita buat namanya Najam Haramain Group. Ini bukan travel, tapi ini hanya semacam branding saja. Namun ini adalah cikal bakal jadi PT nantinya. Dan Amin. sekalian persiapan kita ya menyiapkan segala hal untuk legalitas lah begitu kan. Nah, untuk saat ini kami nginduk ke sebuah travel provider, travel besar yang ada di Kota Padang. Jadi nanti untuk untuk legalitas paket LE-nya semuanya yang terkait dengan sisko patuhnya ini dihandle sama travel induk kami ini, dan yang untuk branding perlengkapan itu nanti Ana sendiri. Baik dari salnya, dari kopornya, semua itu nanti kita yang nyiapkan logo kita sendiri, dan nanti kita ke mereka itu legalitas. Seperti itu untuk pemula ini. Insya Allah nanti keberangkatan September 2024 ya akan kita targetkan bismillah dengan ikhtiar kita itu sebanyak sekitar 35 pack lah kalau dapat. Kita ajukan dulu proposalnya pada Allah. Amin. Itulah Lairudi nanti untuk Medan ya. Bisa itu. Biar kita praktek tour leader ini nanti di sana.
Insya Allah lah, insya Allah. Nah, untuk Pak Wahyu daerah apa? Daerah Meranti Pak Wahyu mana? Ya, kalau sekarang lagi di Meranti. Kalau domisili sementara di Pekanbaru juga. Oh, Pekanbaru. Pak Wahyu udah punya travel serius ini? Belum. Belum. Kayaknya betul Bisa nih kayaknya. belajar nih Pak Najam, Ustaz Najam. Gimana? Belajar, sekalian cobalah merantau ke sana kan gitu. Iya. Dan Oh, talaki gitu. rencana antum langsung ke Saudi ya? Ya, betul. Rencananya begitu. Oh, Tapi pengen mantap. talaki sekalian gitu. Talaki Makanya ya. malah lebih bagus di sana aja kali prakteknya. Iya, bagus. Nanti antum justru tunggu kami nanti di Jeddah ya sama Pak Patra ya. Masya Allah. Allah, insya Allah. Patra mau pergi juga. Haji doain Beliau Ustaz. banyak jemaah kayaknya tuh. Haji doain Ustaz. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Iya, kayaknya bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dan kemauan dan Allah berikan kelapangan ilmu, kelapangan waktu dan dana saat ini, ana anjurkan memang langsung ke sana aja. Langsung ke sana saja. Terbang dari mana kalau Padang, Kuala Lumpur dan maksudnya gimana tuh Ustaz Ehman? Beliau nanya tuh gimana maksudnya? Prosesnya gimana Ustaz? Maksudnya gitu mungkin. Oh, Visa dan lain-lainnya. oh, begitu. Kalau untuk rute, lewat bandara mana? Iya. Kalau rute bisa seperti Pekanbaru. Pekanbaru kan tidak internasional. Jadi dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Riau, titik meeting point-nya di Pekanbaru. Dan nanti domestik ya, pesawat domestik dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Kan Kuala Lumpur kan internasional tuh. Nah, dari Kuala Lumpur menuju Saudi, Jeddah. Atau dari Pekanbaru ke Padang, Padang ke Jeddah. Atau dari Pekanbaru ke Jakarta Jeddah. Bisa. Yang penting penerbangannya melalui pesawat internasional Airbus. Pasti itu. Karena itu pesawat umroh ya. Yang seatnya sebanyak 400. Berapa Pak Patra? Satu pesawat umroh. 400 berapa tuh? 450 ya? Sekitar segitulah ya kan. Nah, kalau yang domestik ini kan kecil. Dari pulau ke pulau gitu. Kalau internasional ya harus travelnya harus bandara internasional. Cuma kalau kita di Riau, Pekanbaru, ya kebiasaan jemaah kita Pekanbaru itu berangkatnya ke Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur, apalagi umpamanya Dumai. Dumai ini kan pelabuhan internasional nih. Dumai ini melalui jalur laut dekat ke Malaka. Sekitar 3 jam nyampe pakai ferry lewat laut sampai Malaka. Malaka nanti naik bus ke Kuala Lumpur. Ya sekitar berapa jam tuh? Ada 6 jam mungkin ya. Ada 6 jam tuh. Dari Malaka ke Kuala Lumpur lebih kurang seperti itulah 6 atau 5 jam. Nanti bisa studi city tour Kuala Lumpur dulu gitu. Dan harus nginap dulu kalau melalui itu. Nginap dulu semalam. Keesokan harinya baru berangkat menuju Jeddah. Itu biasanya kalau rute-rute untuk jemaah kita di Dumai. Kalau Pekanbaru umumnya itu Bandara Sultan Syarif Kasim ke Jeddah atau ke Medan, Kuala Namu. Itu pilihan atau ke Jakarta. Karena kalau jemaah kita dari Riau biasanya kalau dibawa ke Jakarta kelelahan, capek. Kelelahan, kejauhan. Jadi biasanya seperti itu. Itu Pak Herman yang bisa kita jawab. Ustaz, tanya Ustaz. Ya Pak Patra. Gini Ustaz, pengalaman Ustaz awal-awal jadi tour leader itu gimana sih prosesnya gitu Ustaz?
melalui Proses. pengalaman jadi tour leader. Terus pengalaman di sananya bagaimana? Baik. Jamaah. Baik. Kalau pengalaman tour leader, pertama karena kita santri dan diajari kita muhadharah, tabligh, kita biasa berceramah, kita biasa berkhutbah, berpidato, berdakwah di hadapan masyarakat. Itu pengalaman skill yang paling utama. Jadi grogi nyampaikan sesuatu ke jemaah itu udah hilang karena biasa ceramah. Kan begitu. Nah, itu modal utama. Kemudian ya untuk jadi tour leader itu ada karena dua hal. Pertama, karena dia udah mendaftarkan jemaah contoh 10 free 1. Dia otomatis jadi tour leader. Atau tour leader yang sudah bersertifikat BNSP, mereka tidak perlu memberikan jemaah ke travel, tapi travel yang mencari mereka. Penting mereka tahu apa kita, CP kita, dia tahu, oh ini, oh mantap nih, ini udah punya jam terbang tinggi, udah kami pakai antum ya untuk umroh kali ini, begitu ya. Nah kalau yang ana sih biasa-biasa saja. Kemarin jemaah ana itu 10 orang dari cabang Dumai didaftarkan ke Pekanbaru, ke pusat, ke Indo, 10 jemaah. Ya ada free 1, gitu aja cuma. Free. Kemudian ya udah, karena ana sebagai ustadz, ya udah didaulat aja sama si owner travel nih, antum yang jadi tour leader gitu. Sebelumnya ana umroh perdana itu 2014. Umroh perdana 2014 itu sebagai jemaah yang baik. Jemaah yang baik, yang dilayani segala macam. Belum kepikir jadi tour leader. Ilmu pun belum ada. Tapi begitu jemaah kita sudah kita daftarkan, dan oh ya sebelumnya ana alumni Akademi Mutawif Indonesia, AKMU Indonesia. Jadi di AKMU itu kita diajarkan semua seperti ini. Jadi lebih kurang materi yang ana suguhkan ini juga materi yang dapat dari sana, sebagiannya. Sebagian ana sendiri yang berdasarkan pengalaman. Jadi kami alumni AKMU Indonesia, dan itu diajarkan oleh mutawib yang sudah bertaraf nasional dan internasional. Jadi alumni AKMU kami. Jadi teori itu Anda dapatkan, lalu Anda praktekkan. Anda praktekkan. Itu hanya apa saja, spontanitas, hanya tidak waktu berlama-lama. Nah, itu ya itu ceritanya kenapa bisa jadi tour leader. Kemudian pengalaman. Pengalaman sih ya banyak, cuma begitu Allah uji anak, Allah berikan anak amanah jadi tour leader, di sini komplit banget yang anak rasakan. Pertama komplitnya, jemaah anak sakit dari Indonesia, lalu sampai di imigrasi Jeddah, di itu cek paspor segala macam, itu kan biometrik ya. Mata bapak ini nggak bisa dibuka. Untung anaknya ikut juga dengan kami, anaknya beliau, anak laki-laki beliau dengan kami. Buka lah Pak matanya, buka. Terpaksa kami belalakkan matanya begini. Oh begini, baru bisa keluar. Sampai mau masuk bus di terminal Umroh Jeddah itu, mau naik bus ke Madinah, kami ditahan sama orang muasasah, ditahan sama petugas. Tidak boleh dibawa bapak ini ke Madinah karena bapak ini sakit. Gembung kakinya sebelah, mau meletus, kayak bisul tapi bukan bisul, karena kayaknya itu sakit apa nih, sakit gula apa namanya, diabetes apa. Kayaknya kalau beliau ini hidup, itu pun harus diamputasi itu kakinya itu. Iya, dibawa ke klinik di dekat apa ya sana, dekat terminal Umroh Jeddah. Bawa ke klinik. Itu yang owner ikut, owner travel ikut, dia mengurus orang ke bus, jemaah ke bus. Anak ditinggalin sama anak beliau ini berhadapan dengan orang kesehatan Jeddah itu.
Di situ bahasa Arab ana teruji. Bahasa Arab pondok campur-campur dengan bahasa Arab amiyah. Masya Allah. Tapi untung tidak ada di sana mubtada wal khobar. Nggak ada ditanya. Aina mubtada wa aina khobaruha, ada. Bahasa amiyah. Yang penting tahu kosakatanya, ya udah amiyah. Ya, kemudian karena kita bernegosiasi dengan pihak dokter, pihak rumah sakit, akhirnya diizinkan dengan syarat Bapak ini sebegitu sampai di Madinah nanti harus dibawa ke rumah sakit. Itu apanya? Perjanjian. Siap dibawa ke rumah sakit. Itu rencananya. Sampai di Madinah, kami asar di Madinah, sampai di Madinah. Bapak yang sakit ini, mohon maaf, Anda tidak sampaikan nama orang, nama travel. Bapak ini kurang diperhatikan sama bos travel. Bos travel maunya itu cuan, cuan aja, tidak diperhatikan. Seandainya diperhatikan, serius ditangani medis, rasanya mungkin. Tapi qadarullah, ajal Allah yang menentukan. Tapi kalau penanganannya bagus, rasanya insya Allah. Nah, itu pengalaman pahit. Belum lagi pengalaman pahit yang lainnya. Ada jemaah sebenarnya gimana ya? Bapak tua ini udah uzur lengkap. Penyakitnya ada, tuli juga, sering lupa-lupa, banyak, komplit dah. Menurut keluarga Bapak ini, sebenarnya yang membawa dia umroh itu adalah ustadz pribadi dia. Tapi nyatanya ustadz pribadinya itu ikut bareng bersama kami sampai Kuala Lumpur aja. Begitu sampai di Kuala Lumpur, Bapak ini ustadznya bilang, ini sama Ustadz Najam aja Pak ya, saya di Kuala Lumpur aja gitu. Jadi jemaahnya tidak tahu ya. Apakah jika tour leader punya ilmu kesehatan, pijit segala macam harus? Itu plus, itu nilai plus, Pak Herman. Itu nilai plus, harus memang bisa pijit, bisa urut, bisa apa, ya psikologinya bisa komplit, memang komplit, harus itu. Cuma kan seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya travel yang profesional dan travel yang besar itu, dia semua timnya ada, tim handling ada, tim medis ada, semuanya. Tapi Anda nggak tahu persis nih travel Anda ini gimana ceritanya, sehingga dia menggunakan calo mahasiswa S2 untuk mengurus surat kesehatan, untuk mengurus surat kematian Bapak ini, syahadah kematian Bapak ini, syahadah di mana dikuburkan, dafan di mana gitu, sampai ke baki segala macamnya. Bapak ini meninggal 3 hari baru tuntas surat menyuratnya, baru bisa kami sholatkan dan kami kuburkan. Itu semua anak tuh menghandle. Dengan ada mahasiswa Madinah juga sih bantu-bantu. Anak itu semua menghandle. Bayangkan, padahal anak tanya ke travel, ada senior anak tanyakan ke travel senior anak itu, enggak, kalau di travel kami dek enggak seperti itu, ada tim-timnya semuanya, antum tinggal foto-foto dikuburkan udah selesai. Ini enggak bang, saya bilang, saya semua gitu. Jadi lebih kurang itulah khidmat ana Ustadz Patra, semoga Allah terima khidmat ana itu sebagai amal jariah insyaallah. Masya Allah. Berarti memang harus siap mental dan fisik semua Ustadz ya? Harus. Ketika ana umroh perdana 2014 di Mekah, ana drop sakit di Mekah karena energi dihabiskan di Madinah. Di Mekah ana drop sakit. Kemudian selera makan gak mau, bau catering makanan itu ana udah mual. Itu umroh perdana 2014. Nah yang sekarang dari tanah air doa ana cuma itu. Ya banyak doa ana sih, cuma salah satunya itu yang terus ana sampaikan ke Allah. Ya Allah, tolong berikan ana kesehatan yang berlebih-lebih, double-double, karena ana mau melayani. Alhamdulillah, alhamdulillah, qadarullah ini diijabah oleh Allah. Sedikit pun ana tidak ada sakit, tidak ada mengeluh, tidak ada apa, kuat. Layaknya sebagai orang tua yang mau mengasuh anaknya. Kuat.
walaupun kadang ada lemas dikit, meriang dikit, tapi anak apa semua itu, anak lawan. Dan makanan apapun menunya anak lahap. Ternyata kata guru ana, obat yang paling mujarab itu ketika umroh itu makan, nggak ada yang lain. Insya Allah berkah mati berarti. Masya Allah. Berkah makanannya. Maka didoain makanan itu jadi obat. Bukan Nah, itu tambah. kata guru saya. Allah. Itu guru anak. Alhamdulillah itu ternyata luar biasa. Anak sampai ke tanah air nggak ada sakit. Sampai udah 2 minggu balik umroh baru ada demamnya. Mungkin lelahnya baru datang. Setelah 2 minggu sampai di Dumai, baru datang lelahnya, sakitnya, meriangnya. Tapi itu Allah apakan kita karena kita melayani tamu-tamu Allah. Allah. Seperti itu rasanya Ustaz Patra yang bisa dibagi pengalaman jadi tour leader. Ini lebih Doa-doanya dikirim nanti ya Ustaz. Doa-doanya dikirim tolong Ustaz. Siap. Nanti kita siapkan materi satu lagi nanti terkait dengan doa-doa insyaallah. Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya siap. Ada lagi yang lain? Pak Rudi, ada pertanyaan atau yang lain, teman-teman yang lain? Cuman sharing aja, mau nanya-nanya. Kebetulan memang saya kan gabung dengan teman-teman jamaah tabligh. Mungkin nanti selain travel umroh ini, saya juga mau menjajaki bagaimana caranya menjembatani mereka. Mereka kan sering keluar nih. Ada yang kadang ke Vietnam, Singapura, ada ke India. Ini kan bisa juga jadi peluang kita selain untuk umroh. Kalau menurut Bisa. saya gimana? Bisa. Karena kan Itu daripada namanya, mereka pusing-pusing, termasuk nanti Iya. mungkin kita punya channel di imigrasi, bantu ngurus paspor mereka sampai ke penerbangan mereka, pulang pergi kan. Mungkin itu kan nanti Siap. bisa jadi peluang bagi kita kan. Siap. Itu namanya istilah travel tour wisata halal. Jadi tour wisata halal ini bisa kita buatkan paketnya. Dia mau bantuan super lengkap, paket lengkap atau paket komplit atau paket beberapa item. Bisa. Mulai dari paspor kita bantu, kita dampingi untuk ngurus paspor. Karena ngurus paspor hari ini kan sangat mudah. Bisa dari Android, ada aplikasi M-Paspor namanya. Bisa. Sangat mudah. Oke lah, siap. Nah, nanti kita buatkan paketnya mau ke India, kemana aja. Karena induk travel kami ini provider. Travel induk yang bisa membidangi bukan hanya umroh saja, tapi wisata halal juga bisa. Siap. Karena kan memang kayak saya kan salah satu pembina dari Forum Komunikasi Remaja Masjid di Deli Serdang. Nah, kita sering biasanya tuh mungkin per 6 bulan sekali ataupun nanti kayak di rencana ini di akhir tahun ini kita kan mau mendatangkan Ustadz Sauki, kebetulan anak Ustadz Zaidun MZ kan. Nah, itu mungkin nanti dari teman-teman yang tergabung dalam travel umroh ini mungkin bisa juga nanti ya Ustadz yang apa bisa kita undang kan gitu untuk memperkenalkan juga travel ini kan gitu. Siap. Insyaallah. Nanti berkabar aja nanti by Jabri atau grup, insyaallah bisa. Insyaallah. Terima kasih. Iya. Insyaallah bisa kita ajukan nanti. Kita buat paketnya. Insyaallah. Baik, teman yang lain, ada lagi pertanyaan lain? Sekiranya tidak ada, kita cukupkan dulu. Besok kita lanjut. Gimana? Besok kita lanjut atau gimana nih? Allah. Atau cukup hari ini aja? Karena materi udah sampai semuanya kan? Kayaknya hari ini aja lah, nak. Kita cukupkan aja. Gimana? Hari ini aja. Iya, iya. Praktek lah kita. Iya. Kita flow up melalui share bahan saja ya. Iya, nanti di grup aja Ustaz, tambah-tambahin. Iya. Siap. Sudah di screenshot nih Pak Rudi, layar Rudi. Ini perlu untuk Anda nih. Baik teman-teman, dibuka kameranya ya, karena Pak Rudi mau screenshot. Ya Pak Rudi, layar Rudi. Baik.
Bentar, saya Silakan di tempat dulu screenshot. nih. Salah genap. Ah, gimana? Bentar, tak. Lagi Oh ya, beneran, siap. lagi loading. Wah, Ya, siap. Di screenshot Ustaz sebagai bahan kita semua. Cetak. Baik, sembari men-screenshot nanti dikirimkan ke grup ya. Baik, demikian teman-teman semuanya. Anggaplah pertemuan yang perdana ini, pertemuan kita ini sebagai pintu gerbang untuk membuka pemikiran kita, cakrawala kita tentang dunia travel dan umroh. Sebenarnya setelah terlihat dari ini masih ada lagi namanya AKMU, Akademi Mutawif Indonesia. Di AKMU itu kita akan diajari nanti bukain harga buat paket, meracik paket. Di sini nih intinya nih, Lairudi. Buka paket berapa, margin berapa, untuk agen berapa, untuk owner berapa. Itu rahasia perusahaan di sini sebenarnya di Akademi Mutawif Indonesia. Dan Akademi Mutawif Indonesia ini sebenarnya kalau di hotel itu 3 hari. 3 hari. Luar biasa. 3 hari full. Kalau di Zoom bisa di express di insyaallah bisa diekstrak ya. Baik. Demikian teman-teman, nanti jika Allah mengizinkan kita berkabar-kabar terus di grup, nanti kita saling share, saling berbagi pikiran, saling berbagi ilmu dan pengalaman, dan kalau bisa ya berbagi rezeki yang Allah berikan pada kita dan sebagai peluang bagi kita. Karena bergerak di dunia travel umroh ini sesungguhnya kita udah bergerak menuju kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Karena di sini ada aspek amal ibadah, ada aspek dakwah, dan juga ada aspek iktisadiyah, aspek ekonomi Islam tentunya. Baik, demikian saja teman-teman semuanya. Ana ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran antum, atas kesungguhan antum mengikuti acara ini, mewakafkan waktu antum dan dana antum. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Insyaallah nanti akan kita share file ini di grup, akan kita diskusi Japri ataupun diskusi di grup itu nanti. Anggaplah itu grup alumni, dan nanti sertifikat ada kita, tapi e-sertifikat. Filenya kita kirimkan, dan nanti antum yang mencetak di kota antum ya. Dengan ya bahan yang bagus, silakan bahan yang bagus ya. Untuk di-share di media sosial juga boleh. Baik, demikian saja teman-teman semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Kita izin ya. Izin ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak-bapak. Sama Pak Gun. Sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.